A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan teruskan pembacaan buku Hukum Waris karya Dr. Muhammad Toha Abul Ela Khalifah pada bagian syarat-syarat warisan. Jika definisi waris adalah berpindahnya harta dari si mayit kepada yang hidup atau ahli waris, dapat disimpulkan bahwa dalam urusan warisan harus ada 3 hal, yaitu orang yang meninggal atau pewaris, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga adalah harta yang diwariskan. Jadi syarat-syarat waris adalah pewaris atau yang wafat, ahli waris yang hidup, dan tidak ada penghalang dalam mendapatkan warisan. Harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada, karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan. Tetapi wafatnya seseorang sebagai pewaris terkadang secara de facto dan terkadang pula secara de jure. Demikian pula hidupnya seorang ahli waris terkadang secara de facto dan terkadang secara de jure. Sesuatu yang diwariskan terkadang dalam bentuk harta atau hak. Pengertian wafat secara de facto adalah kematian yang dapat dilihat pada mayit. Artinya, dia benar-benar sudah meninggal dan kita menghadiri pengurusan jenazahnya atau yang semisal. Sedangkan wafat secara de jure adalah seorang yang hilang dan tidak diketahui rimbanya. Lalu hakim atau pejabat yang berwenang menetapkan bahwa orang tersebut telah wafat. Ahli waris dapat mewarisi harta si mayit secara de jure berdasarkan keputusan hakim. Wafat yang ditentukan berdasarkan keputusan hakim disebut dengan wafat secara de jure. Mengapa dinamakan demikian? Karena ada kemungkinan dia ditemukan dan muncul dalam keadaan hidup. Pengertian hidup ahli waris secara de facto adalah kita benar-benar melihatnya hidup. Dia hidup di tengah-tengah kita. Kita dapat melihat dan mendengarnya. Sedangkan hidup secara de jure adalah kehidupan janin yang tidak diketahui apakah ia akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau mati. Adapun sesuatu yang diwariskan dalam bentuk hak, semisal hak sufah. Hak sufah adalah hak kepemilikan dalam harta orang yang tidak dapat dibagi. Sufah merupakan prioritas yang diberikan kepada sesama anggota kongsi untuk membeli saham anggota lain dalam kongsi tersebut sebelum ditawarkan kepada orang lain di luar anggotanya. Apakah hak sufah ini dapat diwariskan kepada ahli waris? Jawabannya ya. Demikian pembahasan tentang syarat-syarat ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.